Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Laraswati, bisa dipanggil Ibu Laras. NIM saya T20171162. Saya dari IAIN Jember Prodi PAI dan di sini saya akan mengajar kelas 8A mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sudah tahu materi tentang hari ini? Materinya hari ini yaitu tentang sujud syukur. Sudah tahu apa itu sujud syukur? Di sini saya akan menjelaskan sujud syukur dulu ya. Nah, syukur secara bahasa artinya adalah terima kasih, dan menurut istilah sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seseorang hamba kepada Sang Pencipta. Nah, sujud syukur sendiri di sini yaitu sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah disebabkan telah dikaruniai nikmat atau keberhasilan. Jadi seseorang itu, contohnya ada seseorang dulu itu kerjanya biasa aja, terus ada dia tuh kerja dan dia tuh bangkit, dia tuh lama-lama dia tuh sukses gitu dengan caranya yaitu dari kerjanya tadi, dan seseorang itu bisa mempunyai perusahaan sendiri tanpa ikut kepada orang lain. Nah, itu yang dikatakan dikaruniai nikmat atau keberhasilan. Dan orang itu selalu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Selanjutnya, telah terlepas dari bahaya atau musibah. Misalnya yang A difitnah sama yang B, mencuri ini, terus dikira maling lah. Yang A ini sama yang B dilaporkan ke polisi, penjara. Terus yang C, temennya si A ini menolong yang A yang difitnah itu, yang dimasukkan ke penjara itu. Terus yang C itu menolong, dan akhirnya yang C ini ke penjara menolong yang A ini temennya gitu. Terus sama yang C ini sama yang C ini dibebaskan dari penjara, dan dijelaskan sama yang C ini menjelaskan kepada kantor polisi kalau yang A ini difitnah, dituduh mencuri atau merampok mencuri apa gitu ya. Itu contohnya. Lalu si A ini setelah usai keluar dari penjara, dia itu yang A ini terus melakukan sujud syukur kepada Allah gitu. Itu contoh dari bahaya atau musibah. Selanjutnya, baik kenikmatan atau musibah yang bersifat individu atau yang bersifat umum yang menimpa umat Islam. Tuh. Dalil tentang sujud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Yang artinya adalah dari Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Ta'ala. Jadi beliau itu ketika mendapat kabar gembira atau gembira yang gimana, yang kabar baik, dia itu langsung sujud syukur kepada Allah Ta'ala begitu. Di sini ada macam-macam sujud. Yang pertama sujud tilawah, yang kedua sujud syahwi, yang ketiga sujud dalam sholat, dan yang keempat sujud syukur. Yang pertama di sini sujud syukur. Yang pertama sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Di sini ada bacaan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasawwarahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin.
Nah, yang kedua, sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang mengalami kelupaan di dalam sholat. Di sini ada bacaan sujud syahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Jadi maksud dari sujud syahwi di sini yaitu ketika ada orang sholat, misalnya ada yang lupa kurang berapa rakaat atau lupa apa gitu. Lah, seseorang ini melakukan, dan kita ini harus melakukan bacaan sujud sahwi, yaitu tadi bacaannya subhanaman la yanamu wa la yashu itu. Yang ketiga, sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat di sini, sujud di dalam sholat merupakan salah satu dari gerakan. Di sini ada dalil Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Yang terakhir, sujud syukur. Sujud syukur yang dilakukan saat seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau juga dilakukan saat seseorang terlepas atau selamat dari musibah. Yaitu seperti yang materi pertama itu, ketika mendapatkan musibah terus keluar dari melakukan sujud syukur. Di sini juga ada dalil Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketentuan sujud syukur. Yang pertama, sujud dilakukan sekali dan menghadap ke kiblat. Jadi kalau melakukan sujud syukur itu bukan sembarang menghadap, jadi harus menghadap kiblat. Yang kedua, bertakbir kemudian melakukan sujud. Yang ketiga, bacaan doa sujud syukur sama seperti bacaan sujud saat sholat, atau boleh ditambah dengan doa yang lain. Yang keempat, duduk iftirosi sambil bertakbir atau tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, tertib. Hikmah sujud syukur. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sujud syukur ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu menyerukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatmu maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Sekian, terima kasih dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.